Pagi hari ini kami boleh bersama-sama masuk di dalam hadirat-Mu, Tuhan. Tuhan, di dalam doa-doa Tuhan, Kau hadir, Kau menjamah setiap kami. Kami percaya Tuhan, apa yang kami lakukan ini boleh memperkenan hati Tuhan. Di dalam acara doa Esther ini Tuhan, kami mau datang ke hadirat-Mu. Kami mau sepakat sehati, memohon pengampunan-Mu, Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan ini Tuhan, sungguh boleh menarik perhatian-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan mendengar sharing firman-Mu sebentar Tuhan, urapi. Sehingga sungguh pesan-pesan-Mu ini Tuhan, boleh kami tangkap dan kami mengerti di dalam sepanjang acara doa Esther ini Tuhan. Sehingga kami mendapatkan sesuatu yang bermanfaat, baik bagi bangsa negara kami, baik semua yang kami doakan. Sungguh itu boleh menjadi kenyataan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan sebentar pembacaan firman-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat pagi semua, teman-teman. Pagi. Kita masuk di dalam acara doa Esther yang pertama di tahun 2021 ini. Kita bersyukur kalau Tuhan masih memberikan semua kita kesempatan, diberikan tubuh yang baik, diberikan nafas hidup. Ini adalah anugerah. Sepanjang perjalanan kita, Tuhan sudah memberikan pemeliharaannya kepada setiap kita. Nah, saudara, pagi hari ini saya akan membawakan satu tema tentang mengerti kehendaknya. Tema ini memang sengaja saya ambil supaya setiap kita saat ini yang terlibat di dalam acara doa puasa ini boleh mengerti apa tujuan kita masuk di dalam doa puasa ini. Seperti sudah dijelaskan baik Pak Budianto Lehu, baik melalui kesaksian-kesaksian, bahwa doa puasa Esther ini adalah doa syafaat, bukan untuk diri sendiri, tetapi lebih kepada doa satu bangsa. Tetapi tentunya boleh juga disisipkan acara doa pribadi kita, karena itu merupakan juga pergumulan kita. Memang di dalam doa itu ada tiga tingkatan yang saya tahu itu. Yang pertama itu adalah, kalau di dalam pelajaran tabernakel itu ada tingkat halaman ya, kemah tabernakel itu 3 susunannya, halaman, ruang suci, dan ruang maha suci. Halaman itu adalah tempat, kalau doa halaman itu adalah doa yang minta-minta. Seperti tadi sudah dijelaskan katanya Pak Ayung, doa itu bukan minta-minta. Nah kalau tidak minta, doa itu apa? Ya pasti minta lah. Nah cuman mintanya itu ada 3. Doa halaman itu adalah doa yang fokus kepada diri kita sendiri. Mintanya itu selalu egois. Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong saya. Saya terus fokusnya ke saya, ke pribadi. Ada tingkatan yang berikut, ruang suci. Ruang suci itu adalah tingkatan yang lebih dalam. Bagaimana kita masuk di dalam tingkatan doa yang lebih dalam ini, yaitu doa syafaat. Doa yang fokusnya bukan kepada diri sendiri, tetapi kepada orang lain. Baik itu kepada teman kita, saudara kita, atau famili kita, atau
ya apa ya yang kita tahu orang itu sedang dalam pergumulan, kita doakan mereka. Itu doa syafaat. Tetapi ada doa yang paling tinggi nilainya adalah doa di ruang maha suci. Di ruang maha suci ini hanya imam-imam yang boleh masuk. Dan imam itu pun kalau kedapatan dia kurang bagus, kurang jujur, kurang bersih, maka imam itu juga menanggung akibatnya. Bahkan pada saat itu, kalau seorang imam lagi masuk di dalam ruang maha suci, itu kakinya tuh dikasih tali. Artinya apa? Tali itu dikontrol oleh orang yang di luar ruang maha suci. Apabila pada saat tali itu goyang, artinya imam itu sedang hidup, sedang berdoa ya, hidup itu artinya. Tapi kalau sudah diem terus talinya, itu berarti imam itu tidak layak di hadapan Tuhan, sehingga dia dapat hukuman, yaitu kematian. Sehingga karena tidak boleh orang sembarangan masuk di ruang maha suci, maka tali itulah yang menarik orang imam yang di dalam tadi untuk bisa keluar. Nah, apa yang dimaksud dengan masing-masing doa itu? Doa halaman adalah doa yang egois. Saya bilang egois seperti yang Pak Ayung bilang itu, minta terus, fokusnya itu setengah memaksakan. Apabila Tuhan tidak kasih, saya pore, tahu pore ya, Bang Surabaya pasti ngerti lah. Wes, tidak doa-doaan, tidak gereja-gerejaan, tidak persekutuan-persekutuan. Artinya ngambek. Itu egois. Itu tingkatannya di halaman. Tapi baiklah setiap kita mau belajar masuk kepada fase yang lebih tinggi. Ruang maha suci. Saat ini kita masuk di dalam ruang maha suci. Tujuannya adalah berdoa tidak hanya untuk diri kita, tetapi kita mau berdoa syafaat. Seperti Esther. Di dalam kisah Esther sudah dijelaskan tadi, bahwa Esther berdoa syafaat untuk satu bangsa Yahudi dari semua ancaman pembunuhan. Ibu Asyang tadi sudah jelaskan, mungkin ancaman yang sekarang kita alami ini bukan pedang ya, bukan pembunuhan secara fisik. Mungkin bisa juga melalui COVID, melalui ancaman teror, mungkin itu bisa. Tetapi yang jelas sekarang itu banyak pembunuhan secara rohani, di mana ini akan mematikan sistem spiritual kita. Hubungan kita dengan Tuhan. Membuat kita renggang, kita jauh. Ini tipu daya si iblis di zaman Esther yang zaman sekarang ini. Kalau kita lengah, maka bukan tidak mungkin kita akan jatuh. Itu sebabnya saya bersyukur kita masih tetap ada di dalam persekutuan bersama-sama. Di pagi hari ini kita sudah masuk di dalam pujian penyembahan. Masuk di dalam ruang maha suci. Kita masuk di dalam ruang suci juga. Ini tingkatan yang sudah tinggi. Itulah sebabnya di dalam tema yang saya bawakan, mengerti kehendaknya, mengenal kehendaknya. Mengapa berdoa puasa? Ini diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus memberikan satu teladan bagi murid-murid dan bagi kita sekarang. Di pagi buta, Tuhan Yesus sudah berdoa dengan Bapaknya. Artinya apa? Tuhan Yesus datang ke dunia ini mengemban sebuah misi penyelamatan
seluruh umat manusia. Nah, Tuhan Yesus sebagai manusiawi 100% saat dia hidup mengemban misi itu, dia tidak mungkin bisa berjalan dengan kehendaknya sendiri. Dan Tuhan Yesus secara manusiawinya, dia sadar tanpa dia mengerti kehendak Bapaknya, maka misinya pun bisa melenceng dan gagal. Nah, inilah satu teladan untuk setiap kita mengerti di dalam doa-doa Ester kita, di dalam acara doa puasa kita, di mana kita sadar bahwa di dalam kehidupan ini kita punya tanggung jawab, kita sedang menjalankan misi. Baik itu di dalam tanggung jawab kita sebagai kepala keluarga, ibu rumah tangga, mendidik anak-anak kita, memberi kehidupan untuk keluarga kita, menyambung hidup. Itu tugas, misi kita selama kita masih hidup. Tetapi selain itu, kita diberikan misi yang kedua, pelayanan kita kepada Tuhan, khususnya di wadah FGBMFI dan LOF. Bagaimana kita bisa melakukan, menjalankan misi kita di dalam dua sisi ini? Apabila kita tidak pernah mengenal apa kehendak Bapa itu, maka hidup kita bisa melenceng, bahkan kita akan tersesat. Itu sebabnya kita perlu berdoa. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17, ini merupakan ayat pendek. Di sana cuma mengingatkan setiap kita, tetaplah berdoa. Artinya betapa pentingnya posisi doa itu di dalam kehidupan kita orang percaya. Nah, sudah saya jelaskan ada 3 tingkatan doa. Tinggal kita mau masuk yang mana. Selama kita menjadi orang awal yang percaya, mungkin kita masih kanak-kanak secara spiritualnya. Ya sifat kanak-kanak ya mintanya egois. Tetapi lama-lama, lambat laun, di dalam perjalanan spiritual kita harus naik kepada tingkat kedua, bahkan nantinya ke tingkat yang terakhir, ketiga. Saya pernah mendengar itu ya seminarnya dari Jo Yongki. Bagaimana kita masuk tingkat yang ketiga itu? Mungkinkah seseorang bisa berdoa 1 jam? Apa yang mau kita minta dalam 1 jam? Kalau kita cuma minta mungkin 5 menit, 10 menit, sudah lengkap dari A sampai Z. Nah, disinilah saya mengerti pada saat itu. Tuhan mau kita masuk di dalam acara doa tingkat yang lebih tinggi, kita masuk di dalam pujian penyembahan. Tidak ada satu ucapan permintaan, tetapi kita hanya mengenang apa yang sudah Tuhan buat di dalam perjalanan sepanjang hidup kita. Dari situlah kita meneliti bagaimana baiknya Tuhan itu. Sehingga kita bisa mengucap syukur. Saudara, di dalam kita mengucap syukur, jangankan cuma 1 jam. Lebih dari itu, bisa. Seperti orang yang lagi pacaran. 1 jam itu terasa 1 menit mungkin. Aduh, kok wis entek ya jamnya, padahal kita sudah disuruh pulang. Gak pantas kalau sampai malam-malam. Tapi rasanya sampai pagi pun kita masih betah. Inilah inti daripada bagaimana kita menjalin hubungan kita dengan Tuhan.
seperti layaknya orang yang sedang berpacaran. Maka banyak hal yang kita bicarakan dengan Tuhan. Tapi bicaranya antara kita dengan Tuhan. Seolah-olah Tuhan, aku bersyukur, Tuhan kau baik, Tuhan meluputkan, Tuhan menjaga. Ada ucapan syukur. Dan Tuhan mengingatkan lewat firman-Nya, mungkin dengan hikmat-hikmat yang lain, sehingga di dalam diskusi kita dengan Tuhan, inilah yang menjadikan kita dikuatkan. Sehingga di dalam perjalanan hidup kita, ucapan syukur dan perilaku kita minimal terkontrol. Artinya kita hidup di dalam firman. Yohanes 15 tentang pokok anggur itu. Bagaimana caranya itu bisa berbuah? Harus melekat kepada pokok. Di luar itu, kamu tidak bisa melakukan apa-apa. Baik itu di dalam sisi manusiawi kita, selama kita hidup punya tanggung jawab rumah tangga kita. Termasuk di dalam pelayanan kita FGBMFI. Bagaimana mungkin kita berbuah-buah apabila kita tidak hidup melekat dengan Dia? Bahkan kita akan terpotong dan dibuang menjadi kayu bakar. Nah, kita coba masuk lebih dalam ya. Tuhan Yesus mengajarkan satu teladan bagaimana mengetahui rencana Bapaknya di dalam menjalankan misinya lewat doa-doanya. Dan itu terus-menerus sepanjang dia, Yesus, hidup mengemban misi tersebut. Tentunya ini merupakan jangan sampai doa Esther ini hanya merupakan suatu tradisi. Setiap awal tahun kita masuk acara doa Esther. Karena ini sudah kebiasaan. Setiap tahun kita harus, tanpa kita mengerti tujuan daripada doa Esther ini. Apalagi ada yang berpikir gini, oh doa Esther telung dino ya. Seperti tadi siapa itu yang bersaksi. Wah masa kuat saya. Ya wes gak apa-apa wes, gak worong awakku lemu. Badan saya cukup gemuk. Dokter juga menyarankan diet. Kebetulan wes. Jadi mumpung aji-aji anak doa puasa Esther, sekalian aja saya latihan menguruskan badan. Itu sih boleh-boleh. Tapi bagaimana kita mengenal kehendaknya di dalam setiap acara doa puasa ini. Sehingga kita tidak terlewatkan inti daripada doa ini. Kalau cuma mau diet, nggak usah doa puasa. Diet aja di rumah, nggak usah makan. Bisa. Nah, tadi sudah dijelaskan doa Esther itu adalah doa syafaat untuk doa bangsa dan negara. Esther itu untuk umat Yahudi. Tentunya kita bersyukur ya, melalui doa-doa kita, doa syafaat kita yang kita naikkan bertahun-tahun melalui doa puasa Esther. Atau doa-doa setiap Jumat kalau kita ikut di Kanwil itu, kita selalu, atau doa-doa di dalam chapter kita, atau doa pribadi. Kita selalu mendoakan juga bangsa dan negara, para pemimpin kita. Walaupun mungkin sepotong-sepotong kurang sempurna. Tapi Tuhan tahu apa yang terdalam di dalam doa-doa kita. Walaupun tidak sempurna, Tuhan tahu isi hati kita. Sehingga ini bukan satu kebetulan. Kita mendapatkan seorang presiden, seorang pemimpin seperti Bapak Jokowi. Bagaimana kita melihat kemajuan Indonesia? Terlepas dari hutang yang banyak,
Kalau seorang pengusaha besar dengan pengusaha toko peracangan ya beda. Kalau toko peracangan mungkin mau utang bank itu modal kerja mungkin 10 juta, 25 juta cukup lah. Tapi kalau seorang pengusaha besar ya beda. Tapi baik yang pengusaha peracangan maupun pengusaha besar, kalau dia hutangnya dengan satu perhitungan yang bagus, manajemennya yang ditata sedemikian bagusnya, maka tidak akan membawa kepada kehancuran di dalam bisnisnya. Saya melihat bagaimana kita melihat Indonesia saat ini, terutama di akhir-akhir ini, yang sudah kita dipertontonkan, bagaimana negara Indonesia mengatasi COVID-19. Berapa dana yang dikeluarkan oleh pemerintah kita? Pernahkah kita alami seperti ini yang dulu-dulunya sebelum pemerintahan yang sekarang? Begitu pedulinya kepada masyarakat kita. Itu yang pertama. Yang kedua, sarana, jalan, infrastruktur, perdagangan, bahkan disebutkan Indonesia itu masuk peringkat kedua. Kondisi ekonomi yang baik ketimbang negara-negara maju yang lain. Eropa yang lain itu masih di bawah Indonesia. Pertama RRT, kedua Indonesia. Kita patut berbangga, ini bukan satu kebetulan. Dan bagaimana juga kita melihat para teroris dihabisin, termasuk yang yang intoleran. Kita melihat bagaimana imam besar, kan imam besar agung Tuhan Yesus bukan, dihabisin. Ini bukan suatu acara yang kebetulan. Sehingga sekarang tidak terdengar lagi apa yang menjadikan wah euforia mereka tidak ada. Dan bagaimana kita sekarang ini mendapatkan pejabat-pejabat banyak yang dari golongan Kristen. Termasuk yang kemarin dilantik, Kapolri kita, Menteri Agama kita. Bagaimana ini sepertinya memberikan peluang besar untuk orang Kristen. Inilah saatnya. Inilah saatnya kita harus kerja lebih keras. Karena pemerintahan Jokowi ini hanya kurang berapa ya? Kurang 3 tahun apa ya? Selama 3 tahun inilah, mari kita kerja keras. Baik secara ekonomi kita, juga secara pelayanan kita. Saudara, masih banyak peluang yang bisa kita capai. Ini bukan satu kebetulan kalau COVID ini Tuhan izinkan terjadi. Kita berdoa memang Tuhan kalau bisa COVID ini berlalu. Tapi bagaimana kalau ini juga sudah dalam skenario-nya Tuhan? Bisakah kita tengking COVID? Kita hanya mohon Tuhan apa yang menjadi kehendak. Kalau ini sudah skenario untuk menuju kepada kegenapan firman-Nya, kok kita yang melarang? Sebaiknya menurut saya, mari kita berdoa, Tuhan, apa maksud-Mu dengan diizinkan COVID ini melanda bukan cuma satu negara, seluruh dunia. Ini yang perlu kita pertanyakan saat ini dalam doa pribadi kita, doa puasa kita. Apa Tuhan, rencana Tuhan atas COVID ini? Ini bukan kebetulan. Kita dengan adanya COVID bisa masuk virtual meeting. Jawa Tengah, dari Papua, dari seluruh Indonesia, bahkan dari Australia bisa gabung bersama kita. Kapan ini bisa terjadi?
Cukup dengan virtual meeting, kita bisa menyampaikan pesan ini seluruh tanah air, seluruh dunia. Kita lihat hal-hal positifnya. Jangan melihat dari sisi negatif terus. Melalui COVID ini, memang sepertinya ekonomi kita terganggu. Tetapi Tuhan akan membedakan antara orang benar dan orang fasik. Orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan akan dipisahkan seperti domba dan kambing. Saya percaya tidak ada orang tua yang jahat aja tahu memberi yang terbaik untuk anaknya. Begitu juga Tuhan. Apalagi kita dalam melayani Dia juga. Di dalam pelayanan FGBMFI. Itu sebabnya biarlah kita mawas diri, koreksi diri. Tuhan, apakah pelayanan saya ini cuma sekedar abang-abang lambe, cuma mengisi waktu kosong, ataukah sungguh-sungguh ini merupakan peluang senyampang hari siang. Karena datang sebentar malam, di mana kita sudah tidak bisa buat banyak. Teman-teman kita yang sudah mendahului kita. Itulah sebabnya, baiklah melalui acara doa Esther ini, kita perlu masuk kepada kehendaknya. Dari teladan Tuhan Yesus tadi, kita sudah mengerti ada dua sisi tadi ya. Bagaimana dia mengenal Tuhannya, apa yang Tuhan mau supaya dia lakukan di sepanjang perjalanan hidupnya. Itu yang penting ya. Kemudian bolehkah kita minta untuk pribadi kita, secara pribadi? Boleh, saudara. Boleh. Itu sangat boleh. Karena kita di dalam mendoakan syafaat itu kan terbatas waktunya. Doa pribadi boleh minta, tapi itu terbatas waktunya. Tapi yang tidak terbatas, kalau kita sudah kehabisan apa yang kita minta, masuk di ruang maha suci. Cuma melihat Tuhan engkau baik. Bersyukur, terima kasih, kamsya Tuhan. Lewat ucapan syukur ini tanpa terasa, roh kita dibangun. Kita lebih mengerti kehendak Bapa itu apa. Itu yang saya tekankan ya. Kemudian kita juga di dalam doa puasa ini, kenapa kok harus dengan puasa? Apa tidak cukup cuma doa? Doa itu bagus, dan itu harus sering kita lakukan. Kenapa kok harus dibarengi dengan doa puasa? Apa Esther tidak cukup hanya berdoa saja kepada Tuhan? Ayo serukan doa saja kepada umat untuk keselamatan bangsa Yahudi dari Haman. Arti dari puasa itu bukan cuma tidak makannya, saudara. Saudara yang tidak kuat, jangan dipaksa. Doa itu macam-macam. Ada yang cukup minum air, minum. Ada yang doanya sampai jam sekian aja, tidak cukup. Itu pembelajaran. Yang terutama bukan tidak makannya. Saudara sanggup 3 hari, 3 malam, tidak makan. Tapi kalau pikiran kita itu melenceng kemana-mana, bisa-bisa tidak makannya itu hanya untuk diet. Yang penting dalam doa puasa ini, kita mengerang kepada Tuhan untuk menarik perhatian Tuhan itu lebih lagi. Itu sebabnya kalau kita ngomong orang luar aja, orang yang tidak Kristen, dia kalau ngomong, oh nek sing ini gak kena, diposoi ae. Mereka juga percaya puasa itu menarik perhatian Tuhan itu lebih. Artinya kalau kita meminta sesuatu,
Beda, saudara, minta saya lewat WA. Pak Budi, Pak Alin, Pak siapa, saya tolong nanti ya diingatkan. Atau saya perlu ini, tolong diinfo ya. Itu bahasa basi. Tapi kalau saya berpuasa itu artinya sepertinya saya meluangkan waktu saya, pengorbanan saya telepon. Aku tolongono ya, aku perlu ini, perlu ini. Pasti yang mendengar telepon saya itu, karena langsung bersinggungan, berhubungan, dia akan kontak, lebih perhatian daripada saya WA. Itu bedanya berdoa dan berpuasa. Nah, saudara, tergantung saudara ambil sikap yang mana. Sudah saya jelaskan dari awal, motivasi kita. Kalau motivasi kita benar di hadapan Tuhan, maka puasanya itu nyata. Saya sudah nelpon seseorang, sepertinya saya berpuasa. Tapi apa yang saya minta itu guyonan. Misalnya saya contoh, saya dengan Pak Andi Suteja misalnya. Pak Andi, iku ya apa nek mlebu nang mall saiki kudu di swab ya. Saya mendengarnya gini. Oh iya ngasih anu ini. Saya kontak langsung. Tapi apa yang saya sampaikan, apa yang saya diskusikan itu enggak ada bobotnya. Lain kalau saya ngomong, Pak Andi, bisa nolong aku, Pak. Aku saiki kesulitan, Pak. Ono dulurku sing loro, Pak. Oh iya apa sing? Apa? Enggak butuh obat, mungkin butuh punya kenalan. Beda enggak? Itu makna doa puasa. Karena dari awal kita start ini, kita mau mempersiapkan apa yang harus kita lakukan. Yang lebih ekstrim itu sebetulnya, saudara. Di dalam Yehezkiel, pernah saya sampaikan di doa Esther pada waktu pertemuan-pertemuan tahun-tahun lalu. Kalau kita berdoa puasa itu kita melalukan semua kegiatan aktivitas kita. Sehari-hari kita. Kita masuk di dalam bilik kamar sendiri dengan Tuhan. Nah, sepanjang doa ini bukan cuma tidur, ngaso, apa gini ya. Tapi kita bergumul, Tuhan, inilah Tuhan, inilah Tuhan. Nah, si telepon-teleponan, ya apa, cek besok, ya apa, wis barangnya wis dikirim. Itu artinya terganggu, konsentrasi kita terganggu, sehingga kita tidak akan bisa nyambung. Kayak saya telepon Pak Andi tadi. Pak Andi, ya apa di mall saya rame ya? Oh sepi. Ikut jalan di Dupak jebol ya. Ya cuman itu aja. Itu sebabnya banyak doa kita juga lalu gitu aja. Sepertinya Tuhan tidak mendengar dan Tuhan tidak menjawab. Tapi sebenarnya Tuhan itu menjawab. Cuman karena kita aja yang kurang serius. Nah itu sebabnya pagi hari ini saya juga tidak akan terlalu memperpanjang apa yang saya sharekan, biar pagi hari ini merupakan dasar untuk kita masuk di dalam doa puasa 2 hari mendatang. Kalau mungkin ada yang mau bertanya, boleh, tapi kalau memang tidak ada waktu tanya jawab, saya kembalikan kepada moderatornya. Thank you, Tuhan Yesus memberkati kita semua.